Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Efriansyah SPD di Ensos. Kepada Bapak Ustadz Efriansyah, waktu dan tempat kami persilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وأحذر. الله 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 لا إله إلا الله. Semuanya sama-sama. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Al-Mustafa haqqan nabiyuna sidqan wa syafi'ul khalqa yawmal ardu Allah Allahu 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 Allah la ilaha illallah. Liwa'ukal marfu' wa kaunukal masmu' wa hubukal madfu' fi muhjatil awal. Semuanya Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdolus salam bisalasah. Keutamaan mengucapkan salam itu 3 kali balikan. Jadi boleh dibalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama untuk murid-murid SMPN 3 Babakan Cikau. Salam yang kedua untuk para guru, ibu bapak wali kelas, kepala sekolah, dan seluruh staf TU yang ada di SMPN 3 Babakan Cikau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga untuk para panitia penyelenggara pengajian kita pada pagi hari yang mulia ini, 11 Sya'ban 1443 Hijriah, 20 hari menjelang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adu ngajauh salam diluakeun mudah-mudahan sing laleungit kasusahna. Sing sarumping kabingahna. Ibu-ibu guru nu ngajauh salam diluakeun sing kabalayar hutangna. Nu ngajawab pangtarikna berarti gede tanagana. Biasanya teman-teman, adik-adikku, ibu-ibu itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ngaji. Makanya sekarang ibu-ibu guru semuanya pada ngaji ya, karena pengen dapat doa. Kalau pengen mau banyak doa berarti harus banyak dulur. Kalau banyak dulur mah nanti banyak doain. Sekarang pada pagi hari yang mulia ini kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta, tiada lain tiada bukan karena Bapak Kepala Sekolah punya dukungan.
karena didukung oleh semua pihak, akhirnya pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a syifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'ashiril hukmiyah. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal adhammati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Barang siapa yang menjawab Al-Quran dengan kalimah Allah dari lisannya, maka Allah akan menurunkan malaikatnya. Malaikat ini akan mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang-orang yang menjawab Al-Quran kalamullah dengan kalimah Allah dari lisannya. Jadi malaikat ini akan mendoakan supaya orang-orang hamba-hamba Allah yang menjawab kalamullah dengan kalimah Allah, maka malaikat ini akan mendoakan supaya orang itu diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Mau diampuni dosa-dosanya? Maka setiap ada yang membacakan Al-Quran, jawab dengan kalimat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan. Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ada yang alim, ada yang basir, lapar dia nanti. Wa qala ta'ala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Al-ayat sadaqallahul azim. Sadaqa rasulun nabiyul habibul karim.
wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. wa qala Syekh Bagus Ahmad Bakri Sepul wa jahilun li fardihi min lam yazuz li'annahu bitarkihi ta'alluma yaqulu al-ulama wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah meringankan kaki kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yang insya Allah berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua, Allah menurunkan keberkahannya untuk kita semua, Allah menurunkan maghfirah ampunannya untuk kita semua. Dan ampunan Allah semoga juga itu diberikan kepada guru-guru kita yang telah begitu banyak memberikan kita ilmu. Semoga guru-guru kita, bapak kepala sekolah kita, dan seluruh keluarga besar SMPN 3 Babakan Cikau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmaninya, disehatkan ruhaninya, dan diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ai beserta seluruh para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, Ibu Sundari, Ibunda saya, dan seluruh Bapak Ibu yang mengajar di SMP 3 Babakan Cikau, tidak lupa staf TU dan seluruh keluarga besar SMP 3 Babakan Cikau yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Ibu dan Bapak serta seluruh adik-adikku di SMP 3 Babakan Cikau. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan semoga cita-citanya semuanya tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi hari yang mulia ini saya datang ke sekolah ini tidak lain tidak bukan membawa 3 hal. Saya itu ingin silaturahmi. Yang kedua, silatul ilmi, kita sama-sama ta'ziman wa takriman, memperingati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai kepada Allah mendapatkan perintah mulia salat 5 waktu. Yang ketiga, saya datang ke tempat ini, saya mengikuti, saya kemudian melaksanakan kewajiban saya karena diundang. Karena ketika diundang itu wajib hukumnya untuk datang. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kelembutan hati sehingga kita mau berkumpul memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan semoga kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibu bapak guru, para murid-murid yang insya Allah dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah pada pagi hari yang mulia ini. Tidak lama lagi kita akan sampai pada bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari. Maka dari itu, dari bulan Rajab kita semua diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan Allah menciptakan 12 bulan? Ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis 3 berurutan dan 1 terpisah. Yang pertama yang berurutan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram. Dan yang terpisah ini adalah bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah? Karena di bulan Rajab terjadi peristiwa yang agung, peristiwa yang luar biasa yang dari kecil kita semua mengetahui. Kita sama-sama memahami, kita sama-sama sering baca ayatnya yang tadi disampaikan di awal. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, yaitu Muhammad sallallahu alaihi dari Masjidil Haram ke Masjidil.
dan Allah berkahi sekelilingnya dari perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sungguh Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguh Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Kita begitu tahu dan paham. Satu pesan saya, jangan pernah bosan dan putus asa dalam mencari ilmu. Karena orang yang sudah meninggal meminta 3 hal kepada Allah. Yang pertama, ya Allah hidupkan saya lagi ke dunia ya Allah. Mau apa kamu Asep dihidupkan lagi ke dunia? Mohon maaf kalau ada yang namanya Asep, ini contoh aja. Kenapa Asep kamu mau dihidupkan lagi ke dunia? Kata Asep, ya Allah, saya selama hidup di dunia saya nggak pernah sholat ya Allah. Mohon maaf ya Allah, saya pengen hidup lagi ya Allah. Tapi karena waktunya sudah habis di alam dunia, maka sudah tidak bisa lagi dihidupkan lagi. Yang kedua, yang sudah meninggal, yang sudah wafat meminta kepada Allah itu yaitu, ya Allah, saya pengen hidup lagi ke alam dunia ya Allah. Mau apa kamu Yuni dihidupkan lagi ke alam dunia? Mohon maaf kalau ada yang namanya Yuni ya. Ya Allah, saya semasa hidupnya tidak pernah mencari ilmu ya Allah, tidak pernah datang ke majelis-majelis ilmu, tidak pernah datang ke majelis zikir, tidak pernah datang ke majelis sholawat. Saya ingin hidup lagi karena saya ingin mencari ilmu ya Allah di majelis-majelis ilmu. Karena waktunya sudah habis, maka nggak bisa kata Allah. Yang ketiga, orang yang sudah meninggal minta kepada Allah ingin dihidupkan, ingin apa? Ingin beramal soleh. Jadi kalau di sini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup mendekatkan diri kepada Allah, maka jangan pernah sia-siakan itu. Mumpung urang mah hari ruken bisika buru mah komo mau bari nong bisina bari nonton TV. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu itu wajib. Sampai kapan mencari ilmu? Sampai ruh kita meninggalkan jasad kita. Jangan pernah bosan mencari ilmu. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi, kalau datang ke majelis ilmu, itu belum sampai di tempat majelis ilmunya, Allah sudah hapus semua dosa-dosanya. Ghufirallahu qabla ayyahullah. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak, adik-adikku yang mau datang ke majelis ilmu, baru buka pintu rumah, baru melangkahi 1 langkah saja, itu ghufirallahu qabla ayyahullah, Allah sudah hapus dosa-dosanya. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat, kalau orang yang sedang dalam perjalanan mencari ilmu dan saat itu juga dia kembali kepada Allah, surga bagiannya. Karena perjalanannya itu dianggap jihad oleh Allah. Dan setiap langkahan kakinya saat mendekati tempat majelis ilmu itu, maka setiap langkahannya dihitung ibadah oleh Allah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Amin ya rabbal. Siapapun yang melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu, mendekatkan dirinya kepada Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul Allah, maka setiap langkahan kakinya dihitung ibadah. Amin ya rabbal. Julusuka sa'atan bi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Amin ya rabbal. Meskipun Bapak Ibu guru, siswa-siswi SMPN 3 Babakan Cikau datang ke sini nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, bawa pulpen, bawa buku nggak nulis sekalipun, itu sudah lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Amin ya rabbal. Jadi jangan pernah bosan dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Kita tidak tahu kesuksesan kita yang menghantarkan kita dari doa siapa. Yang lebih utama, yang pertama dari doa orang tua, yang kedua dari doa guru, ibu bapak guru kita. Jadi harus hormat, harus ta'zim kepada orang tua. Yang kedua harus hormat kepada ibu bapak guru kita. Karena kalau kita tidak hormat pada keduanya, maka ilmu yang kita dapatkan tidak akan mendapatkan keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah dan siswa-siswi adik-adikku, pada pagi hari ini kita sama-sama memperingati Isra.
Nah, kalau Isra itu Mi'raj. Dalam literasi bahasa Arab, Isra itu kesananya Mi'raj karena roh barisnya jabar, hukumnya tafkhim. Kalau dalam ilmu tajwid dibacanya tebal. Bener nih, Isra Mi'raj. Kalau Isra sama Mi'raj, bukan Isra Mi'raj, tapi kalau Isra Mi'raj. Jadi kalau Isra kalau Isra bahkan dalam ilmu nahwu ini kalau diperdalam, kalau ini Mi'raj depannya itu harus Mi'raj, bukan Isra. Ya, karena kalau kemudian masuk wajah af'ala, Isra yusri isra'an, a'raja yuriju i'rajan. Jadi kalau kita belajar nanti teman-teman, kalau misalnya dalam bahasa, maka penggunaan ilmu-ilmu itu sangat-sangat penting. Maka harus serius dalam mencari ilmu. Isra itu berarti diperjalankan, ya. Asra itu diperjalankan. Kalau saro itu berjalan sendiri. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja diundang oleh Allah, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diundang langsung oleh Allah selain Nabi Muhammad. Maka sungguh mulia baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah dalam Bani Israil ayat 1. Maha suciku, kata Allah, yang telah memperjalankan hambanya, yaitu hambaku Muhammad Shallallahu Alaihi pada malam hari. Makanya Allah menggunakannya Subhanalladzi asra bi abdihi itu abdun, ijtimanya dari wajasadihi waruh. Kalau abdun itu hamba itu punya jasad, punya ruh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya dengan jasad dan ruhnya. Kemudian lailan, kenapa pakainya lailan? Ada isim nakirah sama isim ma'rifat. Kalau lailan itu sebentar aja waktunya, nggak lama penyedikitan waktu kalau nakirah. Makanya Allah pakainya lailan, tidak lailatan atau al-lail. Makanya lailan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu. Allah berkahi sekelilingnya dari perjalanan-perjalanan Nabi menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imamnya para Nabi dan Rasul. Berapa orang yang menjadi makmumnya Nabi Muhammad pada saat di Masjidil Aqsa? 124.000 Nabi jadi makmumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka kemudian menjadi makmumnya Nabi Muhammad? Karena para Nabi dan Rasul yang 124.000 ini berdoa minta sama Allah supaya dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga diijabah oleh Allah dan kemudian menjadi makmumnya Nabi Muhammad ketika di Masjidil Aqsa. Selesai salat, Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah. Naik Nabi Muhammad ke langit pertama. Sebelum sampai di langit pertama, baru sampai lapisan langit, sudah ada malaikat yang berpangkat khazinatus sama. Assalamualaikum, kata Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit pertama. Kamu sama siapa, Jibril? Saya bersama Nabi Muhammad SAW. Apakah Muhammad sudah diutus oleh Allah? Kata malaikat Jibril, ya, Nabi Muhammad sudah diutus, diundang oleh Allah. Kemudian masuklah Mi'rajlah Nabi Muhammad ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi. Di langit kedua Nabi Muhammad dimi'rajkan lagi, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dimi'rajkan lagi Nabi Muhammad di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi. Di langit keempat dimi'rajkan lagi, bertemu dengan Nabi Idris alaihi. Di langit keempat ini perbatasan antara alam malakut sama alam jabarut, Bapak Ibu guru. Jadi kalau sudah lewat langit keempat, maka sungguh derajatnya tinggi banget ini Nabi kita Muhammad SAW. Sudah masuk pada alam malakut, alamnya para malaikat. Karena kemudian ketika dimi'rajkan lagi di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi. Kemudian di langit keenam bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Di langit ketujuh ada tempat ya namanya Baitul Maqmur. Kalau mau tahu Baitul Maqmur di mana, satu garis lurus sama Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah, dari atas Ka'bah titik nolnya tengahnya Ka'bah, kalau ke atas tembus langit ketujuh itu Baitul Maqmur. Jadi kalau Baitul Maqmur itu satu tempat ibadah yang sering dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Jadi kalau malaikat yang 70.000 ini masuk Baitul Maqmur, maka nggak akan pernah bisa keluar lagi. Mereka tawaf di Baitul Maqmur
dan pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur akan diberikan pada orang yang umroh dan haji. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Di langit ketujuh kemudian dinaikkan lagi, dimi'rajkan lagi bersama malaikat Jibril ke Sidratil Muntaha. Kemudian naik terus di dekat surga, di dekatnya ada surga Ma'wa. Nabi Muhammad gak lihat kanan, gak lihat kiri, gak lihat atas, gak lihat bawah. Yang dilihatnya aja sama Nabi Muhammad. Dan setiap penglihatan Nabi Muhammad terjaga di situ sampai langit yang tertinggi, tapi langit di Arsy. Kemudian malaikat Jibril berhenti dan Nabi Muhammad disitulah kemudian ada yang mengatakan bertemu dengan Allah, ada yang hanya kalamnya saja. Yang terpenting adalah di dalam surat An-Najm Allah berfirman, Qobal Kausaini. Qobal Kausaini ini antara Nabi Muhammad dengan Jibril, dan ada yang meriwayatkan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Satu riwayat mengatakan bahwa Allah bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika dekat dengan Allah? Atahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab gak sama Nabi Muhammad? Dijawab. Dijawabkan sama Allah. Tadi dari Nabi Muhammad kepada Allah. Sekarang dari Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, keselamatan keberkahan untukmu wahai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak pengen keselamatan dan keberkahan hanya untuk dirinya. Kemudian Nabi Muhammad membalas lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan keberkahan jangan hanya untukmu tapi berikan untuk orang-orang yang soleh. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ada yang meriwayatkan lagi bahwa komunikasi itu, percakapan itu tidak ada. Tapi yang terpenting dan harus kita imani dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah dan mendapatkan perintah mulia, yaitu sholat 5 waktu. 1 hari 5 kali, bukan 5 hari 1 kali. 1 hari 5 kali yang fardunya dan yang sunnah-sunnah yang lainnya. Dari 50 waktu perintah mulia turun ke langit ke-6, kemudian Nabi Musa minta keringanan, wahai Nabi Muhammad, umatku saja, Bani Israel gak bisa, maka kamu mintalah keringanan. Akhirnya singkat cerita dapat 5 waktu. 1 hari 5 waktu turun, diperlihatkan surga neraka, banyak banget yang diperlihatkan di situ. Tapi kita gak akan bahas itu. Yang terpenting kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Dan kemudian Rasulullah SAW turun, dan disitulah kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kita semua, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu alat mi'rajnya kita orang mukmin untuk sampai kepada Allah. Nabi Muhammad mi'rajnya pakai buruk ditemani sama malaikat Jibril. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kalau mau sampai kepada Allah dengan sholat. Suka sholat nggak? Sholatnya awal waktu, tepat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, akan ada nanti di akhir zaman umat-umat Nabi Muhammad sholatnya itu satu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Akan ada umat-umat Muhammad nanti di akhir zaman sholatnya itu sholat namanya sholat sahun. Sholatnya lalai satu dari waktunya. Padahal Allah sudah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah, waktu sholat itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada Kenapa ada sholat subuh? Kenapa kita diperintahkan sholat subuh? Sejarahnya sholat subuh baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Siapapun yang mendirikan sholat subuh, baro'atun minan nar, Allah jauhkan dia dari panasnya api neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Kenapa ada sholat zuhur? Sejarah sholat zuhur karena neraka apinya lagi panas-panasnya di waktu zuhur. Makanya kita diperintahin sholat supaya dijauhkan dari panasnya api neraka. Kenapa ada sholat asar? Sejarahnya sholat asar, amal sholat di asar, bahwa Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi bersama istrinya Siti Hawa itu di waktu diusir dari surga ke dunia itu di waktu
Satu tingkat cerita, Nabi Adam alaihissalam lagi di surga, lagi enak-enaknya, lagi sakinah, mawaddah, warohmah sama Siti Hawa. Datang iblis. Hei kamu siapa? Aku Adam. Kenalan kalau diceritain mah. Aku iblis, aku senior Adam. Kamu mau tahu nggak? Kalau kamu deketin pohon itu dan makan buahnya, kamu akan kekal abadi selamanya di surga. Kata iblis kepada Nabi Adam. Adam taat sama Allah, kata Allah nggak boleh. Akhirnya iblis nggak berhenti menggoda Siti Hawa. Siti Hawa kegoda nggak kira-kira? Kegoda. Itu sejarahnya wanita itu gampang kegoda baik. Karena sejarahnya dari nenek moyang kita. Singkat cerita, iblis datang kepada Siti Hawa. Hei Hawa, kamu Hawa ya? Betul. Kamu istrinya Nabi Adam ya? Iya. Kasih tahu sama suami kamu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal abadi selamanya di surga bersama Adam. Apakah betul wahai iblis? Betul, aku berjanji itu betul, kata iblis kepada Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa kegoda Nabi Adam. Cinta gak sama Neng, gitu kalau diceritain. Kalau cinta sama Neng, pokoknya Neng mau buah huldi. Apa kata Nabi Adam? Neng, pokoknya Neng mau minta apa juga boleh, asal jangan itu. Apapun akan lakukan untuk Neng, asal jangan minta itu. Pokoknya Neng mau itu. Kalau Neng nggak dikasih itu, nanti Neng mau bunuh diri sama pisau yang hilang. Nyamual pae-pae beneran. Pokoknya tidak ada lagi wanita yang paling aku cintai selain kamu, Neng di sini, kata Nabi Adam kepada Hawa. Ada awah dari awal lagi ngan hiji Hawa hunkul. Akhirnya singkat cerita, tergodalah Nabi Adam alaihissalam dimakan itu buah. Allah tahu, Allah bendul, Allah marah. Diusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke dunia itu di waktu Kenapa ada salat maghrib? Sejarah salat maghrib, taubatnya Nabi Adam diterima di waktu Doa Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam sama-sama kita tahu. Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam taghfir lana lanakunanna minal. Makanya kalau waktu maghrib itu, kalau bisa jangan main HP, jangan nonton TV, matiin TV-nya, matiin HP-nya. Kenapa? Karena dulu belum ada masjid gede-gede, adanya tajuk masjid leti, musola. Dulu orang tua dulu, ibu bapak guru, kalau masuk maghrib itu, kalau yang punya radio, yang punya televisi hitam putih, dimatiin. Diajak anaknya ke tajuk, beres sholat maghrib, anaknya diajarin ke ustadz mundur sedikit, diajar alif-alifan. Bener? Betul ibu-ibu? Dulu tajuk namanya, tapi mampu melahirkan generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Sekarang anak-anak bukan di masjid maghrib, adanya di rumah, di pos ronda main handphone, main game. Makanya kita ketika digoda oleh handphone saja sudah ripuh. Bangun tidur main HP, mau tidur juga main, mau ibadah juga main, mau sholat juga main. Boleh main HP selama main HP-nya itu untuk kebaikan dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan, gak apa-apa. Makanya dulu ada kawi ibu bapak guru, terang-terang kolentrang, silondok pai, tikus rukana, mesat gobang kabur. Terang-terang kolentrang maksudnya alam dunia makin sini makin ramai, makin banyak godana, Bu Sundari, makin banyak godana. Apalagi COVID masa pandemi, aduh, murid-murid jauh dari guru. Padahal ketika mengajar itu harusnya face to face, dari hati ke hati, sehingga apa yang disampaikan guru itu sampai kepada siswa. Tapi keadaan yang kemudian mengajak kita untuk daring, untuk online, sehingga kemudian karakter anak, adabnya anak-anak kepada gurunya ini berkurang. Maka anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, satu kuncinya kalau mau berkah ilmu, mau jadi orang sukses, jangan lupa ta'zim, jangan lupa hormat sama ibu bapak guru. Karena kalau kalian tidur, mereka ada yang bangun dan mendoakan kalian supaya kalian sukses. Kita nggak tahu doa mana yang menghantarkan kita sukses, tapi di antara doa-doa yang menghantarkan kalian sukses, ada doa ibu bapak guru yang setiap malam bangun doain kalian. Makanya jangan lupa doain ibu bapak guru supaya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, yang terakhir Isya. Kenapa ada salat Isya? Sejarah salat Isya itu untuk menerangi kita nanti ketika di alam kubur.
di alam kubur. Itu orang lalai dari waktunya. Yang kedua, kadang lalai dari gerakan dan bacaannya. Allahu Akbar. Gerakannya kadang kita cepet-cepet, nggak tumanin. Dari bacaannya juga kadang kita Allahu Akbar. Bacaannya bacaan sholat, tapi hatinya main kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. 100.000 kemana ya? Allahu Akbar. Oh, di dompet kayaknya. Sami Allahu liman hamidah. Oh, di dompet mah kan catatan hutang doang. Allahu Akbar. Oh, dibeliin kuota yang 13 GB ke konter. Allahu Akbar. Kan harganya 53.000, 47.000 kemana ya? Allahu Akbar. Terus mikirin gimana? Pernah gitu sholat? Ini oleh Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boro-boro sholat di rumah, di masjid, sholat di depan Ka'bah, ibu bapak guru, kata Allah. Kalau hatinya kemana-mana, itu dikatakan oleh Allah bukan sedang sholat, tapi sedang berkeprok-keprok dan bersiul-siul, kata Allah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Jadi kata Allah, sekalipun sholatnya depan Ka'bah, tapi hatinya tidak kepada Allah, maka kata Allah, kamu bukan sedang sholat, kamu itu sedang bersiul-siul dan berkeprok-keprok. Kita tanya kepada ibu bapak guru yang pernah naik haji dan umroh, tidak akan pernah melihat ada orang yang lagi sholat ini kekeprokan dan keheotan atau bersiul-siul, tidak ada. Yang dimaksud dari ayat itu, ya, itu yang dimaksud berkeprok dan bersiul itu adalah orang yang hatinya ketika sholat tidak kepada Allah. Kalau sholat kita masih begitu berarti harus dibenerin. Maka setiap tahun kita Isra Mi'raj itu untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita. Apalagi hikmahnya sudah ada di spanduk. Mari kita tingkatkan iman dan takwa, raih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membangun ukhuwah menuju peradaban yang madani. Kudu dibacakan karunya panitia kegiatan ini lumayan. Jadi hikmahnya Isra Mi'raj itu banyak teman-teman. Selain untuk meningkatkan iman dan takwa, kita semua juga harus menciptakan peradaban yang madani. Apa yang dimaksud menciptakan peradaban yang madani? Kita ini adalah generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang bisa memondasi atau menjadi dasar kekuatan teman-teman siswa-siswa SMP 3 Babakan Cikau adalah yaitu yang pertama sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita sebelum akan diciptakannya manusia dan hewan makhluk-makhluk Allah. Kemudian datanglah gogok punten, ada anjing datang sama Allah protes, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku seekor anjing? Tenang saja anjing, ada yang lebih hina dari kamu. Siapa ya Allah? Babi. Akhirnya babi protes sama Allah, ya Allah, kenapa aku dijadikan seekor babi ya Allah? Lebih hina ya Allah. Ada yang lebih hina dari kamu, anjing dan babi. Siapa ya Allah? Orang yang gak pernah mau sholat. Orang-orang yang gak pernah mau sholat itu derajatnya lebih hina daripada anjing dan itu teman-teman. Na'udzubillahi min. Jangan pernah ninggalin sholat. Sekalipun umur kalian panjang, harta kalian banyak, ninggalin sholat gak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sholat itu tiangnya agama. Sholatnya bagus, amal-amal yang lain pun akan dihitung bagus. Sholatnya jelek, maka amal-amal yang lain pun tidak akan dihitung. Saking pentingnya sholat. Sholat gak bisa berdiri, duduk gak bisa, tidur gak bisa, isyarat gak bisa, disolatin. Itu saking pentingnya sholat. Jangan main-main sama sholat. Maka yang harus teman-teman rakutin, yang harus teman-teman ingat, jangan pernah ninggalin sholat. Karena sholat itu adalah alat untuk mencapai kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Allah menyinggung manusia umat-umat akhir zaman. Akan ada karakter sholat umat akhir zaman. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ada orang nanti yang sholat, kalau sholat itu males-malesan, antara mau-mau dan enggak-enggak. Jadi udah ada nih ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu masjid tongnya, sholat tongnya, nanti dulu aja, santai. Terus gitu lagi, tongnya akhirnya sholatnya zuhur itu jam 2:30, kadang jam 3 mau ke asar. Nah ini disinggung oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketiga, akan ada nanti umat akhir zaman sholatnya itu yura'un nas. Sholatnya bukan untuk Allah, tapi sholatnya hanya ingin dipuji oleh manusia. Yang keempat kata Allah, akan ada orang-orang yang sholat itu, yaitu sholatnya qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Mudah-mudahan kita mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang salatnya khusyuk. Yang kelima, ada lagi kata Allah yang salatnya itu innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia punya sifat namanya mengeluh. Kita punya sifat namanya mengeluh. Suka ngeluh enggak? Suka, namanya manusia. Ya Allah, kok gini-gini banget ya hidup aku. Nah itu mengeluh teman-teman, dan itu manusia kata Allah. Aku ciptakan punya sifat mengeluh. Wa idza masyahu syarru jazua. Dan ketika diberikan ujian, manusia itu akan mengeluh lagi. Bukannya kembali kepada Allah, tapi malah makin mengeluh. Nah, kata Allah, ini penyakit hati. Maka kata Allah, wa idza masahul khairul manua. Kalaupun kalian suka dikasih lebih rezeki, dikasih kebaikan, dikasih kesehatan, kadang kalian lalai, kadang kalian sombong. Itulah manusia. Itu semua bisa hilang kata Allah, illal musallin, kecuali dengan salat yang mana? Alladzina hum an salatihim daimun. Sahun. Ini mah surat Al-Ma'arij, beda. Salat daim maksudnya salat yang istiqomah dan terus-terusan. Salat 5 waktunya selesai, tapi hatinya tidak boleh lupa kepada Allah. Karena kita diperintahkan salat oleh Allah itu untuk ingat kepada Allah. Apa dalilnya? Wa aqimis sholata lidzikri. Salat 5 waktunya beres, salat sunatnya beres, tapi hatinya harus salat. Kata orang-orang torekat ini disebutnya salat hati, salat kolbu. Kalau hatinya sudah sholat, maka ketika sudah sholat, pahalanya bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan seperti apa yang difirmankan oleh Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, berarti hatinya belum sholat. Karena ayat itu belum selesai. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, masih ada lanjutannya. Wala dzikrullahi akbar. Kalau sholat kalian mau kata Allah bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar, wala dzikrullahi akbar. Ingatlah aku dengan ingatan yang banyak. Zikirlah kepadaku dengan zikir yang banyak. Jadi kalau mau menghidupkan hati itu dengan kalimat lakinnu mautakum la ilaha. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang akan selamat nanti di akhir hari kiamat, yaitu orang-orang yang ketika dia meninggal kembali kepada Allah, yang dia itu mulutnya itu mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, terus dari dalam hatinya. Makanya jangan pernah lupa pikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sholat kita bisa sampai kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sholat kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Dengan sholat kita bisa menciptakan peradaban yang madani. Dengan sholat kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, umat, bangsa, negara, dan agama. Teman-teman, ibu bapak guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab itu membersihkan badan, bulan Sya'ban membersihkan hati, bulan Ramadan membersihkan ruh. Makanya ada doa dari ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Semuanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan wa hasil maqasidana. Semoga umur kita disampaikan ke bulan Sya'ban. Sekarang sudah bulan Sya'ban. Jangan lupa sebentar lagi kita akan nisfu Sya'ban, di mana semua amal-amal kita akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita lalai di bulan Sya'ban, karena kata Nabi Muhammad, banyak umat-umatku yang lalai di bulan ini, di antara bulan Rajab sama Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban banyakin istighfar, bulan Sya'ban banyakin karena bulan Sya'ban bulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, bulan Ramadan bulannya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan semoga umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan,
diberikan kesehatan walafiat, rezeki yang berlimpah. Sampai bertemu kembali dengan saya di waktu dan tempat yang berbeda dan acara yang berbeda. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibu bapak dan kepala sekolah sehat selalu. Anak-anakku, adik-adikku juga semoga sehat selalu. Yang mau ujian semoga nilainya bagus dan lulus dalam keadaan yang cum laude hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Efriansyah, SPDI Ensor. Tausiah tadi, semoga tausiah tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua, serta dapat membuat kita mencontoh sifat dan sikap yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.